Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Saya sungguh bersyukur, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Kita boleh bersama-sama belajar firman Tuhan. Dan selamat juga ya untuk Pak Daya yang sudah ditabiskan menjadi pendeta. Ya. Sekarang saya tahu tanggung jawabnya lebih berat ya, banyak tantangan dan sebagainya. Tapi tidak apa-apa, itulah memang seorang hamba Tuhan harus siap melayani. Amin. Ya kita doakan terus ya, supaya gembala sidang saudara dipakai Tuhan untuk boleh mengembangkan gereja saudara tempat ini. Amin. Oke, baik, saya ajak kita membuka Alkitab kita. Pagi hari ini firman Tuhan saya ambil dari Kisah Para Rasul. Pasalnya yang kedua. Kita membaca mulai ayat yang ke-41 sampai 47. Kisah Para Rasul. Pasalnya yang kedua. Ayatnya 41 sampai dengan ayatnya ke-47. Sudah ketemu Bapak Ibu? Oke, kalau sudah ketemu saya mengajak kita membaca bergantian ya, 41 saya akan bacakan. Silakan jemaat ayat 42 kita membaca silih berganti hingga ayat yang ke-47. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang-orang yang menerima berkatan itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan selalu ada dari mereka yang menjual miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kita ulangi 47 sama-sama ya, ayat 47. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin, saudara ya. Sampai demikian pembacaan kita, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan yang terpenting apa Bapak Ibu? Melakukan firman Tuhan. Saya kira tema kita hari ini ya, the right community, community yang benar itu perlu ya, saya kira bagi gereja kita. Saya percaya setiap gereja ingin gerejanya bertumbuh, betul? Bertumbuh bukan hanya secara kualitas itu bagus ya, pembinaan dan sebagainya. Tetapi kita juga rindu gereja kita bertumbuh secara kuantitas, secara jumlah. Betul ya saudara ya? Dan saya percaya kalau bisa nanti ini penuh ya, kalau bisa mungkin tambah lagi dan sebagainya ya. Amin saudara. Kita jangan puas seperti itu. Kita ingin gereja kita bertumbuh secara kuantitas jumlahnya. Dan itu bagaimana terjadi? Hari ini banyak gereja-gereja mencoba untuk supaya gerejanya bisa ramai, bisa bertambah orang dengan cara pertama KKR. Tahu KKR ya? Kebaktian Gabungan Rohani. Orang banyak diundang, ribuan dan sebagainya. Apakah salah? Enggak, saya kira itu bagus. Yang kedua, nah ini sekarang yang lagi musim, itu banyak orang mengundang artis. Jadi kalau saudara suatu hari ya ingin supaya gereja saudara ramai, banyak yang datang ya, mengundang artis. Ya, mungkin Agnes Monica ya, atau mungkin penyanyi siapa dan sebagainya. Nah sekarang yang lagi ngetren saudara, banyak gereja-gereja untuk menarik orang datang itu mengundang Mongol. Tahu Mongol? Toko step up komedi. Jadi dia khotbah, banyak yang datang memang saudara ya. Tapi dia bukan hamba Tuhan, disuruh khotbah. Ya. Banyak lucunya ya, banyak humornya dan sebagainya. Orang seneng, tapi saya katakan tadi ya, baik KKR maupun apa yang kedua tadi. Apa tadi? Mengundang artis, ketiga apa tadi? Mengundang komedian saudara. Itu sifatnya hanya waktu itu saja. Betul enggak? Pada hari Sabtu atau hari Minggu itu aja. Tapi setelah itu berikutnya bagaimana? Ternyata sama.
Tidak ada perubahannya, jemaatnya ya tidak naik-naik, dalam arti jumlahnya tidak bertambah. Nah saudara-saudara yang saya kasih, saya percaya kita ingin gereja saya dan gereja saudara dan gereja setiap gereja ingin bertumbuh. Nah bagaimana caranya? Tadi tidak salah KKR, PI dan sebagainya, tidak salah mengundang artis, tidak salah. Tapi itu sementara, tidak bisa lama. Nah justru yang menarik, ayo kita belajar dari Alkitab. Belajar dari mana? Dari gereja mula-mula. Perhatikan saudara tadi di dalam ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis dan hari itu jumlah mereka bertambah berapa saudara? 3.000 jiwa. Ini pada zaman waktu itu loh saudara, sudah ribuan tahun yang lalu loh. Ikut 3.000 jiwa tidak main-main saudara. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya kita bisa mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Amin saudara. Memang jumlahnya ya kita tidak bicara jumlah, tapi yang penting ada pertambahan, ada pertumbuhan yang signifikan. Nah bagaimana apa yang dimiliki oleh gereja mula-mula? Mereka tidak mengadakan KKR, mereka tidak mengundang artis, mereka tidak PI dan macam-macam. Sekali lagi saya tidak mengatakan salah ya, KKR, PI apa, tidak salah tapi tidak bisa lama. Nah ternyata apa yang membuat mereka itu bisa membuat orang-orang di luar itu tiap hari loh saudara, 3.000, wah luar biasa. Syaratnya hanya satu, gereja mula-mula memiliki the right community. Komunitas yang benar. Nah ini penting saudara ya, jadi tema hari ini saya pikir cocok untuk setiap kita. Yang rindu gerejanya bertumbuh, amin saudara. Ayo kita mau kembangkan komunitas yang benar. Komunitas yang benar itu komunitas yang bagaimana? Komunitas yang benar itu adalah komunitas yang di dalamnya ada kemesraan. Ada apa saudara? Kemesraan. Ini luar biasa. Jadi hari ini saya ingin mengajar kita bagaimana gereja kita supaya bertumbuh, berkembang. Ayo kita kembangkan komunitas yang benar dengan menciptakan kemesraan. Nah itu yang terjadi. Nah kemesraan yang ada di jemaat mula-mula itu apa buktinya, tandanya apa? Nah mari kita lihat satu persatu saudara ya. Perhatikan ayat yang ke-42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi ini yang pertama saudara, masyarakat atau komunitas yang benar, yang di dalamnya ada kemesraan, apa buktinya, tandanya apa? Yang pertama, di mana di dalamnya itu mereka saling menguatkan. Apa Bapak Ibu? Saling menguatkan. Perhatikan saudara ya, mereka berkumpul, bertekun dalam pengajaran, tidak hanya dalam pengajaran toh, tidak hanya dengar khotbah, PA, tetapi apa? Mereka juga katakan apa di situ? Nah, dan dalam persekutuan. Kata persekutuan di sini mengandung pengertian ternyata mereka memiliki tempat untuk berbagi, curhat. Saudara yang dikasih Tuhan, inilah yang membuat mengapa gereja mula-mula begitu luar biasa. Mereka bukan hanya dikhotbahi, PA dan sebagainya, itu harus nomor satu penting. Tapi mereka juga memiliki persekutuan. Artinya apa? Mereka saling berbagi kehidupan mereka, berbagi pergumulan mereka, berbagi kesulitan mereka. Saudara-saudara, ini penting ya. Kita manusia penuh dengan masalah. Amin saudara. Dalam hidup ini masalah macam-macam, apalagi zaman sekarang. Masalah ekonomi. Ya. Banyak orang yang PHK, orang bisnis sekarang ini susah. Saya ketemu orang, gimana Pak bisnisnya? Aduh, saya kalau bisa masih bertahan aja, masih puji Tuhan Pak. Tolong doakan Pak ya. Kalau enggak ini nanti mungkin ya saya enggak bisa bertahan lagi, saya mau PHK. Padahal dia kasihan sama karyawan, saya mau PHK tapi karena terpaksa Pak. Saudara ada orang banyak enggak bisa makan. Seperti saudara hari ini masih syukur ya kita bisa makan sehari 3 kali bahkan lebih. Amin saudara. Di luar sana banyak mereka yang enggak bisa makan. Sampai akhirnya mereka utang. Nah utang kemana? Pinjol. Pinjaman online, tolong ya Bapak Ibu jangan kita masuk ke dalamnya. Sekali masuk, waduh susah. Karena bunganya itu luar biasa, semakin mencekik. Akhirnya banyak orang yang bunuh diri. Karena utang, dipinjol, tidak bisa bayar, bunuh diri. Masalah keluarga. Ya, saya seorang mengajar konseling bidang saya juga seorang konselor. Saya menangani, ya tadi malam aja ada yang konseling dengan saya, masalah keluarga. Bertengkar, ya suami istri tidak rukun. Orang tua dan anak, ada satu ya keluarga,
ini di Surabaya. Orang tua mamanya dan anaknya tidak rukun, saudara. Sampai anaknya itu jengkel sama mamanya. Sampai bilang sama papanya, "Pak, aku mau bunuh mama saya." Karena apa? Marah dia. Karena mamanya itu jahat. Ujian kurang lain-lainnya enggak 100, wah dimarahi, wah kamu bodoh, goblok dan sebagainya. Sampai dia jengkel. "Aku mau mama mati," dia bilang. "Kalau nanti mama mati, ya Pak, enggak usah pakai malam penghiburan. Sampai digitu, saudara. Sangkil jengkelnya. Saudara, inilah hidup kita. Masalah kesehatan. Sekarang ini penyakit aneh-aneh, saudara ya. Enggak ada apa-apa, tiba-tiba sakit. Langsung kena jantung meninggal. Itu lumayan kalau sudah meninggal. Tapi kadang-kadang ini stroke. Akhirnya ini waduh macam-macam, saudara. Masalah cukup pelik. Anak-anak muda di sini ya, saya lihat ada anak-anak muda juga, saudara. Banyak pergumulan. Masalah dengan orang tua, masalah dengan pacarnya. Ini kan lagi rame ya, beberapa waktu ini ya, mahasiswa Ciputra, perempuan dia juga bunuh diri, loncat kan. Lalu kemudian mahasiswa Petra kan ya, wah loncat juga. Nah saudara-saudara, anak muda jangan dikira tidak ada masalah. Banyak masalah, masalah percintaan ya, ditinggal pacarnya. Saya pernah suatu hari ditelepon oleh seorang ibu, "Pak Agung tolong ke ini Pak, ke UGD Pak, rumah sakit ini." "Loh siapa yang masuk rumah sakit?" "Anak saya Pak." "Loh ada apa anaknya masuk rumah sakit UGD?" "Anak saya minum sampo Pak." Loh saudara. Bukan minuman yang enak, Sprite, Coca-Cola, minum sampo. "Ada apa?" "Iya Pak, anak saya ini dia ditinggal pacarnya Pak." Loh. Pacarnya dia yang mulai, dia yang mengakhiri Pak. Dia yang berjanji, dia yang mengkhianati. Iya kan? Dulu Pak, itu ya anak sekarang kan gitu ya. Kalau pacaran ngomongnya, "Waduh cintaku kepadamu seperti internet." Nih. Maksudnya apa? High speed and unlimited. Wah. Ternyata sudah punya wanita lain, ditinggal, anaknya kelepek-kelepek. Saudara ya, inilah hidup kita. Saudara, kita mungkin bisa tertawa hari ini, amin saudara. Tapi seringkali kita menangis di dalam hati kita. Orang lain mungkin tidak mau tahu, orang lain tidak mau peduli. Ayo kita belajar kembangkan itu. Saudara, saya ingin katakan ada satu gereja di Surabaya ini cukup luar biasa. Mereka berkembang luar biasa. Kita mungkin katakan, mungkin mereka begini-begini. Banyak dari gereja-gereja itu diambil mereka. Kita tolong jangan menyalahkan mereka. Saya melihat ada satu kelebihan mereka. Ada CG-nya. Ada care group-nya. Itu maksudnya apa? Tidak hanya dengar khotbah, tapi mereka berbagi, saudara. Mereka curhat. Mereka memiliki pergumulan, mereka cerita. Saya punya masalah ini. Dan ternyata mereka bukan hanya mendoakan saja, ditolong. Mereka yang tidak ada pekerjaan dikasih pekerjaan, dibantu dan sebagainya. Makanya saudara tidak usah kaget kalau mengapa mereka bertumbuh luar biasa. Karena militan anggota care group-nya tadi itu. Karena itu tadi ada persekutuan. Mereka bukan hanya dengar khotbah, PA, tapi mereka saling menguatkan. Saling mendukung. Nah ini penting saudara ya. Ayo kita belajar dari jemaat mula-mula. Apakah gereja saudara ingin bertumbuh? Amin. Ya, ini pertama kita harus ciptakan kemesraan. Apa buktinya? Yang satu apa? Saling menguatkan, yaitu ada persekutuan. Belajar saling menguatkan, saling mendukung satu dengan yang lain. Saudara, hari ini banyak orang tidak peduli kan ya, kamu punya masalahmu, lulu gua, aku juga punya masalah kok, ngurusi masalahmu. Itu loh manusia kita, tapi enggak. Kalau saudara ingin gereja saudara bertumbuh seperti gereja mula-mula, ayo kita belajar saling menguatkan. Yang kedua, saudara perhatikan ayat 44 dan 45. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan perhatikan, selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Apa wujud daripada kemesraan yang kedua? Masyarakat yang komunitas yang benar itu adalah di dalamnya ada kemesraan. Apa buktinya? Yang kedua saudara, mereka saling peduli. Dikatakan apa? Ada di antara saudara menjual. Di antara jemaat yang mampu menjual hartanya lalu diapakan? Bukan dipakai untuk sendiri, menjual dan dibagi-bagikan kepada orang yang tidak mampu. Loh, ini luar biasa saudara.
Jemaat mula-mula mereka mau berbagi, mau memberikan apa yang dibutuhkan oleh orang lain. Sehingga apa? Tidak ada jurang pemisah, tidak ada sekat, tidak ada batas. Yang kaya dan miskin, tidak ada yang akhirnya mereka semua tercukupi. Tidak ada yang tidak bisa makan, yang tidak bisa pakai pakaian yang layak dan sebagainya. Saudara-saudara, inilah yang perlu kita kembangkan. Ayo kita mau peduli kepada orang lain. Banyak orang-orang di luar sana saya katakan mereka mengais-ngais makanan di mana sampah-sampah restoran karena mereka tidak bisa makan. Kita mungkin tadi katakan bisa makan sehari 3 kali. Bahkan kadang-kadang ya saya sering kali maaf ya diundang makan orang sekali makan 800.000 saudara. All you can eat dan sebagainya. Tapi saya tidak bisa makan sudah umur ya. Kalau dulu masih muda seperti Pak Daya gini ya mungkin bisa kan. Saya ya eman ya 800.000 itu eman saudara. Tidak salah saudara ada orang makan es krim wah puluhan juta karena ada emasnya. Wih, gitu, ada lapisan kertas emasnya. Salah enggak? Enggak salah. Orang mau naik pesawat jet pribadi, enggak masalah. Salah enggak? Enggak salah. Tapi masalahnya apakah kita peduli sama orang lain? Banyak orang-orang di luar sana mereka sedang kelaparan. Mereka enggak bisa pakai pakaian yang layak. Bagaimana dengan kita? Ayo, di jemaat saudara mungkin ada jemaat yang kekurangan saudara. Ayo kita yang mampu, tunjukkan itu. Kita mau berbagi, memberikan bantuan kepada mereka, mengulurkan tangan. Saudara-saudara kadang-kadang hidup ini tidak adil, betul ya? Kelihatannya, waduh orang yang kaya, wah makan di satu sisi. Ya kita bisa tidur kasur yang empuk, ya. Mereka satu sisi hanya beralaskan koran. Mereka tidak bisa tidur dengan nyaman. Kita pakai AC, wah mereka kepanas, ya tidur kepanasan, keringetan. Saudara-saudara, kita bersyukur kalau saudara hari ini diberkati Tuhan. Amin saudara. Iya. Tapi ayo, kalau saudara ingin gereja saudara bertumbuh. Dan itu ternyata dilihat oleh orang-orang luar. Loh, itu loh gereja GKKA Pondok Chandra ini. Orang-orangnya peduli satu dengan yang lain. Akhirnya apa di sini kata? Tertarik. Mereka semua orang suka, disukai semua orang. Dan akhirnya tertarik, ada apa di situ ya. Mereka kok begitu ya, kok begitu intim, begitu akrab, peduli satu dengan yang lain. Akhirnya apa? Mereka masuk ke gereja mula-mula. Saudara mau gereja saudara berkembang, bertumbuh, ayo. Jangan hanya kita, wah khotbah bagus, PA, pengajaran oke. Tapi jangan lupa, juga kita harus peduli. Orang bukan hanya butuh saudara firman aja, makan rohani. Tapi juga rohani, jasmani juga butuh. Amin kan? Betul. Ayo kita tolong mereka. Saudara saya belajar dari salah satu tamu negara kita beberapa waktu yang lalu yang cukup menghebohkan. Yaitu siapa? Paus Fransiskus. Orang yang sederhana. Saudara tahu bayarannya berapa? 500 juta saudara. Tapi dia tidak ambil. Loh, uangnya untuk apa? Dibagikan kepada orang-orang yang tidak mampu loh. Dia punya mobil sebagai kepala negara, punya mobil mewah. Harganya miliaran, enggak pakai, dijual, dia pakai mobil butut ya yang enggak bagus dikasih orang. Lalu uangnya untuk apa? Jual mobil di mana? Dibagikan. Orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang enggak mampu. Luar biasa. Kita bicara ya, enggak bicara tentang imannya apa itu enggak, kita enggak ngurus itu. Saya lihat satu tokoh yang mengajarkan satu kepedulian. Dia juga enggak mau tidur di hotel di Jakarta, dia tidurnya di kedudukan besar. Ada orang, anak-anak ya, yang ibu-ibu yang kesulitan. Wah dia peluk, dia rangkul, kasih hadiah dan sebagainya. Saudara itulah kepedulian. Saudara-saudara Tuhan Yesus berkata apa? Nanti pada waktu hari Tuhan Yesus datang, manusia akan dibagi menjadi 2. Kelompok kambing, kelompok domba. Kelompok kambing adalah kelompok yang masuk neraka, tidak boleh masuk surga. Kelompok domba masuk surga. Waktu itu mereka tanya, Tuhan mengapa kami kok tidak boleh masuk surga? Kami ada apa-apa? Yang ini Tuhan kami kok boleh masuk surga, ada apa Tuhan? Apa yang sudah kami lakukan? Tuhan Yesus katakan apa? Kepada golongan kambing yang akan masuk neraka. Kamu masuk neraka karena apa? Karena ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku telanjang, kau tidak akan memberi aku pakaian. Ketika aku seorang asing, kau tidak memberikan tumpangan. Ketika aku di penjara, kau tidak melawat aku. Sedangkan kepada domba,
Kamu boleh masuk surga karena apa? Karena ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, engkau memberi aku minum. Ketika aku telanjang, engkau memberikan aku pakaian. Ketika aku seorang asing, engkau memberikan tumpangan dan sebagainya. Loh, malah heran mereka. Loh, kapan Tuhan ini, kapan lapar, kapan telanjang dan sebagainya. Lalu Yesus ngomong apa? Barang siapa melakukan segala sesuatu kepada saudaraku yang paling hina, itu berarti kamu melakukan untuk aku. Amin, saudara. Ini kata Tuhan Yesus. Segala sesuatu yang kamu lakukan pada saudaraku yang paling hina, artinya kamu peduli, menolong. Kamu sebenarnya melakukan untuk siapa? Untuk Yesus. Ayo Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, saya senang ya jemaat saudara sudah mulai penuh. Tapi saya tidak puas. Betul saudara ya? Jangan puas. Kita lebih daripada itu. Amin saudara. Bila perlu ini dirombak, tidak apa-apa. Tambah banyak lagi. Bagaimana caranya? Tolong ya, kita mau peduli satu dengan yang lain. Amin saudara. Jadi yang pertama apa tadi? Saling menguatkan. Apa saudara? Yang kedua apa? Saling peduli. Apa saudara? Saling peduli ya. Yang ketiga yang terakhir, mari kita perhatikan ayat 46 dan 47. Dengan bertekun dan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Perhatikan, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara apa? Bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan akibatnya apa? Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan mereka, jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin, luar biasa. Ternyata saudara perhatikan ya, mereka ayat 46, mereka bertekun sehati berkumpul di dalam bait Allah, di gereja. Tetapi juga apa? Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Ini artinya apa saudara? Di dalam jemaat mula-mula, mereka bukan hanya bersama-sama ibadah di gereja, tapi mereka juga ke rumah masing-masing. Siapa itu mereka? Semua orang kaya, orang miskin gantian, bergiliran. Ini di rumahnya si A yang kaya, tapi kemudian juga orang yang miskin juga. Orang mau datang ke situ. Oh, ini luar biasa. Jadi apa di situ? Ada sikap saling menerima. Menerima apa? Orang lain, orang yang tidak seperti kita, orang yang mungkin miskin, orang yang mungkin pendidikannya rendah, orang yang mungkin diabaikan. Tidak apa-apa, ayo kamu di rumahmu, ayo. Orang mau datang. Saudara, ini luar biasa. Hari ini maaf ya, banyak orang-orang begitu. Siapa yang ada pembaktian rumah tangga? Oh itu loh, bapak itu sogi itu. Ayo wah toko kabeh saudara. Datang semua. Tapi siapa tuan rumahnya? Itu ibu itu ya, bapak itu. Loh itu kan enggak duwe ya, enggak duwe. Nanti mangan opo. Kadang-kadang gitu saudara. Akhirnya apa? Yang datang sedikit saudara. Sampai padahal orang itu belani, sampai maaf ya utang-utang untuk beli makanan ini. Enggak ada yang datang loh, apa enggak menyedihkan saudara. Ini fakta saudara, saya katakan itu. Jangan, kalau saudara ingin bertumbuh, menarik orang datang, orang-orang suka, senang, bergembira melihat, oh luar biasa. Ayo kita belajar, bukan hanya saling peduli, saling menerima. Kita di hadapan Tuhan sama, saudara tahu ya. Jangan pikir, apa ini saya lebih kaya, harus enggak, semua sama. Berpendidikan dengan enggak berpendidikan, di hadapan Tuhan sama. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan. Saudara, hari ini mengapa di Indonesia ini kadang-kadang ada orang-orang yang enggak suka dengan orang lain. Mereka melakukan kejahatan karena ada gap, ada jurang pemisah. Mereka iri. Itu kok begitu ya. Akibatnya apa? Timbul kriminalitas kejahatan. Kok enak ya mereka begini ya, wah mencuri, merampok, bahkan membunuh dan sebagainya. Ayo saudara, kita mau mempersempit jurang pemisah. Bagaimana caranya? Itu tadi ya, ayo kita di gereja mulai, kita harus saling menerima. Ya, jangan membeda-bedakan. Seringkali saya melihat di gereja tertentu ya, itu maaf itu ya, kalau ada
yang datang pembesar, orang yang kaya. Oh, saudara langsung disambut pendetanya, majelisnya 15. Wah, itu, ayo Pak duduk di depan Pak, silakan Pak. Oh iya. Pakai mobil Mercy misalnya. Ya. Ada satu orang datang pakai Mercy Kill. Ya. Tahu Mercy Kill? Nah, enggak punya kendaraan jalan kaki. Enggak ada yang menyambut saudara. Sampai duduk di belakang enggak ada yang nyapa saudara. Sampai ada satu orang cerita, aku enggak mau lagi ke gereja itu. Karena apa? Aku 3 bulan datang ke gereja. Enggak ada yang nyapa saya. Karena memang baju saya enggak bagus. Memang dia orang enggak mampu. Satu hari dia bilang, aku sengaja pergi gereja, aku pakai topi warna merah jambu. Nah saudara, waktu dia masuk di situ duduk, enggak lama kemudian, wah ada 3 orang majelis mendatangi. Bukan disambut saudara, dikira menyambut, enggak, didatangi apa? Ditegur. Jangan pakai topi warna itu, ya, mengganggu pemandangan orang. Loh saudara, sampai seperti itu. Wah dia bilang, puji Tuhan, aku diperhatikan. Cuma diperhatikan, ditegur saudara. Ayo Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita semua sama di hadapan Tuhan. Amin. Ayo kita saling menerima. Diterima orang yang kaya, miskin. Ayo kita mau jujur. Banyak gereja-gereja ketika mencari pengurus. Orang yang bagaimana? Yang dipilih orang-orang yang kaya, orang yang pinter, punya kedudukan. Maaf ya, orang-orang yang bawa sulit. Padahal dia punya kemampuan. Dia punya usul yang bagus, dia punya ide yang bagus. Tapi karena dia tidak mampu. Saudara tahu gereja-gereja tertentu mereka berkembang. Orang-orang seperti ini juga dipakai dalam pelayanan. Betul. Bahkan saudara ada satu gereja kesaksian. Ini Pak, majelis saya ini, pengurus saya ini ada yang tukang becak Pak. Hah, saya kaget. Ada yang tukang ojek. Mereka karena mereka punya kemampuan berpikir, menjalankan semangat pelayanan. Jadi tidak peduli, dirangkul semua. Dan akhirnya ternyata menjadi satu komunitas yang benar. The right community. Ayo ya Bapak Ibu, saya ingin kita mau kembangkan itu. The right community, di dalamnya ada kemesraan. Ya, supaya gereja kita makin hari makin bertumbuh. Bukan hanya secara kualitas tapi juga kuantitas. Bagaimana caranya? Yang pertama saling menguatkan. Apa Bapak Ibu? Yang kedua saling peduli. Yang ketiga saling menerima. Nah sudahkah saudara memiliki komunitas yang penuh dengan kemesraan? Kalau belum, ayo kita berdoa mohon kekuatan Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh menjadi gereja komunitas yang di dalamnya ada kemesraan. Dan kalau saudara sudah memiliki kemesraan di tengah-tengah kita, ayo kita berdoa agar kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh diingatkan oleh firman-Mu. Kami menjadi gereja seperti gereja mula-mula. Tuhan tambahkan jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Kami rindu gereja kami berkembang secara kuantitas. Untuk itu Tuhan biarlah kami bukan hanya menjadi gereja yang biasa-biasa saja. Hanya mengajarkan firman Tuhan, tapi lupa untuk kami boleh saling menguatkan. Untuk kami boleh saling peduli dan kami boleh saling menerima. Biarlah firman Tuhan hari ini menolong kami, jemaat-Mu di GKKA, tempat ini Pondok Chandra ini Tuhan pakai. Biarlah kemesraan boleh dikembangkan dan melalui itu semua boleh dilihat oleh orang luar, orang yang belum percaya dan mereka pun akhirnya boleh percaya kepada Engkau. Berkati hamba-Mu yang setia, pendeta daya, para majelis, pengurus dan semua, pakai jemaat Tuhan supaya lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau boleh dibawa mengenal Engkau. Tuhan, ini doa kami, ini harapan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Kepala gereja kami. Haleluya. Amin.